ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين. فصل في آداب الاستيقاظ من النوم إلى أن قل، وليكن أول ما يجري على قلبك ولسانك ذكر الله تعالى، لخبر البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبعد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة مكانك عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ ذاكرا لله تعالى إن حلت عقدة، فإن توضأ إن حلت عقدة، فإن صلى إن حلت عقدة كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. فقل عند ذلك الاستيقاظ من النوم: الحمد لله الذي أحيانا أي أيقظنا بعدما أماتنا أي أنامنا، وإليه النشور أي من القبور للجزاء. روى هذا التحميد البخاري عن حذيفة وأبي ذر: أصبحنا وأصبح الملك لله والعظمة والسلطان لله والعزة والقدرة لله رب العالمين. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى ملة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Alhamdulillah, pertama-tama selalu kita awali yaitu dengan kita mengucapkan Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di malam hari ini kembali kita didudukkan Allah di dalam majelis ilmu, di dalam majelis ibadat. Juga hati-hati kita masih dibukakan Allah untuk menerima daripada ilmu-ilmunya Allah, ilmu-ilmunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan memohon dan berharap kepada Allah semoga dengan berkat hadirnya kita di majelis ilmu di malam hari ini, berkat Rasulullah, berkat awliya-awliya Allah, berkat orang-orang saleh, mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita dalam taat ibadat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan taufik hidayah kepada kita dalam ilmu, dalam ibadat, dan kita diberikan Allah kesehatan zahir dan batin. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurah tersampaikan kehadiran junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, sahabat, zuriat serta pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral talibin wa talibat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih di dalam fasal yaitu menerangkan adab-adab bangun daripada tidur. Adab yang pertama, kita bangun tidur itu dalam keadaan bersungsung, bangunnya itu sebelum timbulnya fajar. Sebelum timbulnya fajar itu kalau bisa sebelum orang azan lah. Ya, seandainya kita nih kadang-kadang bangun qiyamul lail di tengah malam, kadang-kadang kayak orang tuh jam 2, ada yang jam 3 bangun untuk qiyamul lail,
tengah malam dibangun, kita bangun juga malam, kami warna. Ada orang-orang salih, aulia Allah dasar malam bangun malam beribadah. Guring juga, tapi mereka ada di malam tersebut mengisi waktu di dalam mengerjakan qiyamul lail. Walaupun qiyamul lail itu kadang-kala seperti orang jam 2, sepertiga malam kadang-kala jam 3. Paling minimal sudah kita jam 4 bangun, setengah 5 orang azan subuh deh. Jadi setengah jam antara jam 4 jam 5 di situ ada waktu kita sempat mengisi malam, itu pun dingarani qiyamul lail juga. Ada qiyamul subuh toh. Qiyamul subuh orang yang berempat azan hanya bangun untuk qiyamul subuh maksudnya. Nah, qiyamul lail itu orang yang bangun sebelum waktu subuh, waktu orang azan. Ya sekalipun kita bangun itu di akhir-akhir sebagaimana jam 4. Ada waktu masih kita mengerjakan misalnya sembahyang, apa aja bahasa orang itu sembahyang taubatkah, sembahyang hajatnya kah, atau sembahyang apakah, atau baca Quran aja kah? Nah, di situ qiyamul lail juga ngarannya. Sampai subuh, sampai sembahyang subuh, baru habis wiridan kita, bacaan-bacaan kita. Hanya kita berniat, ya Allah ya Rabb, hendak cari nafkah, mudahan Pak oleh bercari. Nah, setelah kita bangun pagi, waliyakun kata Imam Ghazali, hendaklah setelah kita bangun, ini kan bangun di berapa ring. Kemudian kita bangun, waliyakun awwala ma yajri ala qalbik wa lisanik, dan hendaklah yang pertama kali keluar atau mengalir di dalam, terlintas di dalam hati engkau dan di dalam lisan lidah engkau pertama kali kita bangun itu adalah zikrullahi ta'ala, zikir kepada Allah. Arti zikir itu ingat lawan Tuhan. Ingat zikir itu ya dengan bacaan Pak, yang sebagaimana zikir bangun guring yang diajarkan Rasulullah, yang diajarkan Nabi. Yang ada bangun guring disuruh berzikir, ya bangun guring langsung berzikir. Bangun guring berduduk aja, la ilaha illallah. Kada langsung nangka itu lain. Nanti kan jangan salah paham. Karena pulang jauh bangun di pina, balai pada rajin bangun guring langsung ilallah. Mai kau kan jadi jangan bahas di masjid coba jikiran ya. Saja tuh salah paham. Artinya bangun guring di situ hati kita dan muntung kita di situ ingat lawan Allah Subhanahu wa taala. Hati kita ingat, hati kita ingat, muntung kita ingat lawan Tuhan, mengucapkan sesuatu yang diajarkan Rasulullah, zikir. Kenapa jadi kita bangun guring di situ disuruh berzikir, ingat lawan Allah, disuruh bacaan sesuatu? Karena di dalam kabar, dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari radhiyallahu Al-Imam Bukhari ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'idu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum. Syaitan mengikat oleh syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum, atas, ya bahasa qafiyah itu kulit tundun kepala salah seorang kamu.
idza huwa nama salasa uqadin, apabila dia tidur diikat dijarat oleh syaitan dengan 3 jaratan, 3 ikatan. Dan dalam hadis Nabi nih, bilanya kita guring ya Rasulullah, guri tundun kita itu, kepala kita nih itu dijarat oleh syaitan. Ini hadis Rasulullah. Ada aja aku guring dia, ada aja berjarat jadi karena kelihatan. Lain jaratan yang macam kita yang berjarat macam tali itu bang, setan datang misalnya bertangan malaman dan guring langsung menjarat kada. Itu jaratan setan itu kada di kan kita kan tahu, kita ada melihat. Cuma kita dipadahkan oleh Rasulullah. Bilanya kita guring, ya Nabi, syaitan itu menjarat kepala kulit tundun kita itu dengan 3 kali jaratan. Dijarat pertama, kedua, ketiga, 3 kali jaratan. Yaitu kita guring itu kada kau bergerak, guring tak? Ya tadi syaitan bahasa kita tu manindihi. Dan syaitan yadribu kullu 'uqdatin makanaka 'alaika laylun tawil. Farqut, setiap ikatan, menjadikan setiap satu ikatan, satu jaratan, ilzam makanaka 'alaika laylun tawil. Farqut, ujar syaitan, tetaplah di tempat engkau. Lailun tawil, malam masih panjang. Farqut, guring aja. Iya tuh, dengar orang azan tuh ya kada bangun-bangun. Itu dibisiki syaitan. Dan syaitan, makana ka'alaika lailun tawil. Malam masih panjang lagi, malam lawas lagi, belum lagi orang subuh, belum. Itu lain orang azan. Itu orang Maigau aja juga azan ya syaitan ya. Malam masih panjang lagi ya syaitan, guring hanya dulu lagi, guring sambung pulang. Kita kan berabah ulang bahasa kita tuh. Kan biasa nang kayak gitu kan. Aja belum juga lagi jauh orang kamat berabah. Belum orang azan tuh nih. Belum dia disuruhnya pulang berabah udah hantu nih. Terus syaitan parput guring aja pulang. Nah, makanya fa inna istayqaza zakiran lillahi ta'ala, maka jika bangun kita bangun guring zakiran lillahi ta'ala, hal keadaan kita berzikir kepada Allah, membaca doa. Bangun guring itu baca doa, itu berzikir. In halat uqdatun, niscaya terpaculah satu ikatan, satu jaratan. Akan 3 jaratan. Bilanya kita bangunnya itu kita berzikir, ingat lawan Allah. Di situ jar Nabi satu jaratan syaitan tadi tapacul. Jadi tinggal 2. Itu kalau hanya kita bangun guring berzikir yang sebagaimana nanti diajarkan Rasulullah. Bilanya kita bangun guring, misalnya bangun guring, ada yang berzikir lawan Tuhan, atau bangun guring langsung mencari untuk. Dan bangun guring nih langsung mencari gagampang, bang wadai gagampang, tuh lain gagampang wadai misalnya. Dan bangun guring bacarian wadai nih, bacarian pamakan. Nah itu berarti belum lagi satu jaratan syaitan, ikatan syaitan di kepala kita itu belum terpacul lagi. Yang bilanya kita bangun di situ zikir kepada Allah, ingat lawan Allah, satu jaratan ya Rasulullah pacul. Bangun sudah, zikir. Imbah kita bangun, kemana kita buka? Pasti hendak melaksanakan sembahyang subuh bang.
Orang yang sembahyang itu syaratnya berwudu, nya suci daripada hadas kecil, suci daripada hadas besar, janabat mandi. Lalu fa in tawadda'a, kalau inya berwudu, in halat uqdatun, sambuting pulang jaratan syaitan tadi tapacul dengan berwudu. Zikir kedua berwudu, ibadahnya tuh zikir ibadah, berwudu itu ibadah dua jaratan sudah. Tapi lamunnya bangun guring berzikir juga, tapi langsung buka katurihan. Ada sembahyang artinya ada wudu tak? Ada wudu belum tapacul. Yang sebuting lagi fa in shalla in halat uqdatun. Bila inya berwudu pas hendak sembahyang, bila inya melaksanakan sembahyang subuh, niscaya terlepaslah, terpacullah satu ikatan. Nah berarti habis sudah. Jaratan syaitan tadi, pertama zikir, kedua wudu, ketiga sembahyang subuh. Salat subuh. Ba'asbaha nasyitan tayyiban nafsi, maka jadilah orang yang bangun guring diawali dengan zikir, berwudu dan sembahyang, maka yang orang mengerjakan yang tiga tadi menjadi nasyitan tayyiban nafsi, rajin inya beribadah, tayyiban nafsi, baik hatinya. Karena ia tapacul sudah jaratan syaitan. Bila nya belum tapacul, ya dia menguliat aja. Karena belum tapacul lagi jaratan syaitan itu belum tapacul. Apalagi hari hujan-hujan. Nah, orang azan biasanya orang hujan-hujan, tambah dingin menguai di sama dingin juga aja. Ayo kita membuatkan pulangnya. Kada tapang kada pacang tapacul jaratan syaitan tersambung ulang enggak. Nah cuma kita kada tahu, kada merasa. Bin yang tiga ini dilaksanakan tatkala kita bangun guring, maka kita itu giat rajin di dalam beribadah. Yang lama aja kesembahyang. Tapi sebaliknya wa illa, lamunnya kada digawi yang tiga itu tadi, bangun juga misalnya berzikir juga bangun guring, tapi kada sembahyang. Bilanya kada sembahyang, otomatisnya kada wudu. Kalaunya demikian, jadilah khabithan nafsi, jelek hatinya itu kada bagus, kaslan jasadinya, malas, ya koder bangun. Karena kita ini, kepala kita ini dijarak, dihalang-halangi oleh syaitan. Fakul inda dzalika al-istiqaz minan naum. Nah, ini zikirnya nih. Yang disuruh kita bangun guring. Maka katakanlah, bacalah olehmu ketika bangun daripada tidur, apalagi pada tahan sudah. Kadang-kadang ingat bangun guring tak? Katakan TK dia hafal. Doa bangun tidur, bangun guring. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu paling handap sudah zikir doa yang diajarkan Rasulullah tatkala kita bangun tidur. Ini beberapa nih. Bangun berduduk Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Misalnya pian batakon, kalau ada supan di batakon nih, langsung ulun buka
Kayak aku mau tadi jumpa kikuk baca jual aja. Mbah yang bang bergumbal memang tadi tak. Misalnya tak, bergumbal lagi gini, embal. Dibaca jual aja gitu aja. Boleh nih dia membaca itu misalnya nih. Dan misalnya bacaan bisa ada kurang. Jadi dilangsungnya dibedakan. Boleh jadi yang baca itu dia mau gorengnya, maka junubnya boleh aja. Lain Quran juga. Ayo ngomong kita baik-baik. Alhamdulillah. Ini juga. Bangun kan. Sila duduk berbakaruan. Ya Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Apa ya kalau beradaan lah? Apa ada? Apa itu? Iringi ulunlah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bilangnya pada hafal, abah-abahnya umumnya takuni anak yang tidak bisa hafal anak doanya. Anak-anak goreng cara ini membaca. Kita kan ingat lagi bang, dia apalagi juga waktu dikata apalagi. Cuma itu tadi bang. Jadi kita kada hafal itu karena kita kada manggawi, kada mengamalkan. Jadi hilang. Fatihah ya sudah sering disampaikan Fatihah. Dulu kada hafal. Suratul Fatihah itu kada hafal. Ada lancar. Tapi karena sering dibaca bahkan sehari berapa kali kita baca Fatihah itu dalam sembahyang. Dalam sembahyang tak? 17 rakaat ya kan? Sehari sama laman tak? Itu yang wajibnya aja pasti dalam setiap satu rakaat Fatihah itu dibaca. Dan akhirnya kita hafal, akhirnya kita lancar. Karena sering kita membaca nangka itu juga doanya kah, zikirnya kah, wiridannya kah, lamunnya kita rajin membaca hafal. Kayak doa makan, hafal kada? Doa makan sebelum makan tuh hafal kada? Ada hafal juga? Ya Allah. Doa makan. Allahumma barik lana, hafal ya lo kok? Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana. Masya Allah, punya ada hafal gini juga dasar kita mau beli ketika aja. Allah. Yang ada bapak ilmu itu semakin kita ulang-ulangi semakin baik. Itu bang ilmu. Man karrara, siapa yang kata cuma ulang-ulangi, karra hanya tata terus menerus. Kayak itu juga kita ilmu tuh, bilanya kita ulang-ulangi, karena berikit. Hanya tahap. Dua bangun kuring nih. Ya tadi alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu paling handap sudah. Kita bangun kuring. Alhamdulillah tuh. Kita awali dengan alhamdulillah. Bangun kuring. Alhamdulillah. Kenapa kita jadi alhamdulillah bangun kuring zikirnya tuh alhamdulillah. Karena Nabi alhamdulillah itu alladzi ahyana, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita, yang menghidupkan kami pulang ba'da ma'amatana, setelah Allah mematiakan kita. Anak-anak mengguringakan kan kita tak guring tadi mati ngarannya. Lalu dibangunkan Tuhan pulang, lalu mengucap alhamdulillah. Hanya syukur, alhamdulillah itu kan kalimat syukur. Berterima kasih dan Allah setelah mati,
hanya guling dan setelah guling kemudian dibangunakan pulang, dihidupakan pulang. Kan jadi mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, dan kepadanya pulang an-nusyur, kembali. Kembali ke mana? Minal kubur, dari kuburan. Kita nih mati itu guling, imbang guling karena dihidupkan Tuhan sampai waktunya, kemudian dikembalikan Allah kemana? Ke dalam kubur. Yang mati yang salawasan. Ada guling itu mati juga kita cuma mati sementara. Mati sementara malam aja. Karena bangun pulang, makanya bilanya bangun dibangunkan Allah subuh itu. Ya kita bersyukur lewat Tuhan, alhamdulillah kita bangun pulang, hidup pulang. Yang kadang dimatiakan Tuhan tuh dimatiakannya hadis kisah itu bab kubur itu. Lil jaza, kita dikembalikan Allah ke dalam kembali ke kubur. Kubur itu lil jaza, untuk mendapatkan balasan. Jadi kubur itu bukan hanya kiamat, hari kiamat aja akan mendapatkan balasan, bahkan alam kubur tuh. Itu alam kubur itu pun itu adalah tempat pembalasan. Makanya dalam kubur itu pun demikian juga. Ada pembalasan yang baik, ada pembalasan yang jahat. Nah, dalam kubur. Nah, itu paling handap sudah doa atau zikir sedang sebangun guling. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Sekali aja membaca. Tujuan itu saya kemana? Misalnya mandika atau wudu kah tadi. Adanya wudu sebutin pulang, patul jeratan syaitan. Sambahyang pulang subuh, sebutin pulang pas 3. Jeratan syaitan. Lamunnya hendak panjang lagi, asbahna wa asbahal mulku lillahi wal 'azamah wa sultanillahi wal 'izzah wal qudratu lillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang panjang. Sudah cukup kita yang sampai wa ilaihin nusyur itu aja. Itu biasanya tadi bisa kada hafal, apalagi yang panjang asbahna wa asbahal mulku. Asbahna itu ya Allah dakhalna bis sabah, kami masuk pulang di waktu subuh, mamlukina lillah, dimiliki oleh Allah. Wa asbah isaral mulk lillah, jadilah kerajaan milik Allah dan keagungan kebesaran itu dan kerajaan itu ampunnya Tuhan. Nah, jadi yang ngarannya keagungan, azamah atau kibriya itu lillah, ampunnya Allah. Kebesaran ya, sebagaimana sifat takabur itu ampun sifatnya Tuhan. Takabur sombong itu sifat milik Allah. Dalam hadis ini al-kibri ridai Tuhan. Sombong itu adalah selendangku. Nah, jadi kada pantas kita makhluk, kita manusia itu mempunyai atau mengambil selendang Tuhan. Itu sifat sombong. Yang pantas sombong itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita apa yang disombongkan? Yang disombongkan itu kadang apa-apa. Lamunnya sugih haji yang kita sombongkan orang dia sugih, lalu yang disombongkan kasugihannya. Kasugihan itu pun lain ampun seorang juga. Yang patut disombongkan itu ampun seorang, milik seorang. Jika misalnya nih motor hanyar, mobil hanyar,
Lamunnya ampun orang biar hanya nang kaya apa aja, lamunnya ampun orang, napa yang diomongkan di orang juga. Kendaraan hanya lain, lamunnya ampun seorang, ayo situ anak baga. Cuma kada boleh juga kita baga. Bersombong-sombong dengan harta yang kita miliki ada pantas juga, karena sombong itu ampunnya miliknya Allah Subhanahu wa taala. Memang kita ya tadi. Cuma ada orang yang demikian juga, sifat yang sombong, kibir. Allah mah ampunnya Allah. Bahkan wasultan, kerajaan tuh ampun Tuhan juga. Kerajaan di dunia ya kami misalnya jabatan pangkat loh, itu pun lillah, ampunnya Allah. Bahkan sampai kepada izzah putra ya Rabbillahi Rabbil Alamin, semua ampunnya Allah. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas. Ya Allah, kami ini di waktu pagi ini ala fitratil Islam, di atas agama Islam. Dinil haq, karena din agama yang benar itu dinul Islam, agama Islam. Selain daripada Islam, sesat, agamanya salah. Kita agama kita, alhamdulillah kita Islam. Wa ala kalimatil ikhlas, dan ya Allah kami bangun di waktu pagi ini, bangun di atas kalimat ikhlas. Kalimat ikhlas yang bagaimana? Wahiyya kalimatus syahadah, dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ala din nabiyina Muhammad. Dan kami di waktu pagi itu bangun di atas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslimah. Dan pulang kami di waktu pagi itu pun di atas agama Nabi kami, agama bapak kami, siapa? Nabi Allah Ibrahim, yang condong kepada agama yang lurus. Musliman pulang, kita dalam keadaan Islam. Dan makanya Nabi siapa dalam Al-Quran itu? Kita ini disuruh betul minta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mati itu dalam keadaan Islam. Wa amitni musliman wa alihni bisalihin. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman. Wa alihni bisalihin. Hubungkan kami lawan orang-orang saleh. Kumpulkan kami lawan orang-orang saleh. Hubungkan kami bahkan di dunia ya Allah, hubungkan kami lawan orang-orang saleh, lawan ulama-ulama. Minta lawan Tuhan supaya dihubungkan lawan orang-orang saleh, dengan para ulama-ulama, bahkan para habaib di situ. Itu juga kalau ulama-ulama itu melajari lawan kita mencari kawan itu, yang kawan itu membangkitkan kita di dalam mengerjakan ibadah. Bukan kawan yang kita kawan itu kawan yang mempahawai kita mengerjakan ibadah. Biasanya kita nih hendak menuntut ilmu kemana wal? Hendak mengaji, dan aja belum lagi ya. Nah itu orang kawan-kawan yang ada pantas kita alami. Makanya kita cari kawan itu yang menolong, membantu kita di dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alaihi bisalihin, dan orang-orang saleh. Wa ma kana minal musyrikin. Hendak panjang lagi jadi Imam Ghazali, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika al-masyur. Allahumma inna nas'aluka an tab'atsana ay tawajjahna fi hadzal yawm ila kulli khairin ya Allah. Uluni meminta, kami meminta kepada sampian supaya sampian itu
mengarahkan lawan kami ini di hari ini ila kulli khair, kepada setiap kebaikan. Ya Allah, arahkan kami ini hari ini nih untuk mengerjakan kebaikan. Tawajjahna, arahkan kami. Jangan sampai Engkau arahkan ya Allah kami wa na'udzubika an najtariha ila qasira fihi su'an aw najurra ila muslim. Ya Allah, kami berlindung dari sampian nih bahwa kami ini mengerjakan di hari ini kejahatan, kejelekan, itu dosa. Ya Allah, jagakan kami. Atau najurra ila muslim, atau kami membawai menarik akan dia orang-orang muslim, aw yajura wahadun ilaina, atau kami orang Islam tadi menarik kami di dalam sesuatu yang ada baik. Nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa na'udzubika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi. Ini semua namun yang kita hendak baca yang ini itu tadi kita dianjurkan setiap pagi, setiap subuh itu dianjurkan membaca wirdul latif. Wirdul latif banyak biasanya wirdul latif itu. Karena bacaan-bacaan yang dalam wirdul latif itu semua bacaan yang dibaca Rasulullah terkala di pagi hari atau di sore hari. Ya asbahna wa asbahna billahi rabbil alamin. Dan riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala idza stayqaza ahadukum, apabila bangun salah seorang kamu, maka hendaklah membaca alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adina li bi dzikrihi. Nah, itu pulang ada lagi. Bilanya kita bangun guring nih, baca itu ya Rasulullah. Ya Allah, ahyana ba'da ma pantana aja kada apa kita belum nih. Nah, itu pulang. Nah, artinya kalau kita misalnya itu kada cukup tuh, ini pulang ya Rasulullah, tambahi lagi kita, ada kurangnya lagi. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani bi jasadi wa adina li bi dzikrihi. Ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan kepadaku rohku. Kan orang mati itu rohnya dicampur. Orang mati tuh bangun. Nah, itu menunjukkan bangunnya kita bangun guring, menunjukkan rohnya tadi dikembalikan pulang oleh Allah. Wa afani, segala puji bagi Allah pulang yang memberikan afiat, kita bangun guring dalam keadaan sehat. Hanya kata sedikit manusia itu bangun guring timbulkan kau bangun lagi. Nah, jadi doa aja Nabi wa afani pulang. Roh dikembalikan, hidup pulang artinya diberikan pulang kesehatan jasad awaknya. Wa adina li bi dzikrihi, dan mengizini Allah bagi kita untuk bi dzikrihi, mengingat Tuhan, berzikir. Berzikir itu di antara ada lagi bayaqulu, membaca pulang dari riwayat hadis Nabi juga, ma min rajulin yantabihu min naumihi bayaqulu alhamdulillahilladzi khalaqan naum wal yaqadha, alhamdulillahilladzi ba'athani saliman sawiyan, asyhadu anna Allah yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir, illa qala Allah ta'ala sadaqa 'abdi. Tuhan menjawab jujur, ujar Tuhan yang engkau baca. Dalam riwayat yang lain lagi Siti Aisyah, daripada Sayyidah Aisyah istri Rasulullah bersabda, kana idza anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza stayqaza minal lail, Nabi itu apabila bangun guring di waktu malam, bangun guring
Nabi itu membaca la ilaha illa anta subhanaka Allahumma astaghfiruka li dzambi wa as'aluka rahmataka Allahumma zidni ilma wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani wa hab li min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Itulah punya kita hendak membaca lengkap dalam baca doa-doa ini ya di dalam kitab Al-Ghar Nawawi. Imam Nawawi ada sih. Lengkap. Cuma kita nang kawan angka itu paling kada bangun guring tadi itu aja alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kalau misalnya biar kada bisa minta tolong siapa kan di sini nah minta tulisakan. Nah, bahasa Indonesia kah, bahasa Arab kah, nah, minta tulisakan kah, betul. Sampai tulisakan biar misalnya tulisan baik, misalnya kalau tulisan kada baik ya kada cak ayam tulisan ini kada kalau ditampilkan, kalau ditampilkan, yang lain aja tulis alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Tulis bismillahirrahmanirrahim di atas, tulis itu juga. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Bilanya sudah tuntung menulis fotokopian. Duitnya fotokopi ambil lawan ulun. Kan bergaya, kan bergaya. Apa lagi kalau udah beradaan lagi? Ada kah? Ayo insyaallah karena ulun tulis. Ada ulun kamu misalkan siapa adanya? Karena ulun fotokopi apa? Murah aja. Kalau sampai ke sana pun parah. Fotokopi itu jadi murah aja. Baru suruh dia salam barang. Sedikit aja tulisannya itu. Kan jadi ada buahnya hasilnya tak? Hasilnya kita mengaji bukan hanya di talingnya aja, hanya ada buktinya. Nanti bilanya sudah dibagi, jangan bilanya sudah dibagi, jangan dihendak diambil dah di mana misalnya dijaga ya. Jaja bajau dari tipak di dinding aja kah jualan. Ada artinya memelihara menjaga tuh. Kira-kira alhamdulillah ahyanannya hafal aja sudah. Leh, hafal aja. Cuma kira insyaallah nih yang perlu tambahi yang tadi, yang dua yang tadi hadis Rasulullah baru ini ada. Kalau kita yang pekan nulisnya karena ulun apa? Hanya dibagiakan dan insyaallah mudah-mudahan karena ya. Kalau ulun mempersiapkan bang, duitnya biar jauh ulun biar dia bisa bayar dia. Cuma yang penting dituliskan tuh. Bila ada tulisannya itu kan kita nyaman juga deh. Apalagi namanya barang alhamdulillahilladzi. Kita tahu tulisannya. Ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Tandung surah itu. Bacanya. Karena tahu di hurufnya deh. Jadi namanya ada tulisannya itu. Ada tahlang kabul lagi itu bacanya. Iya sih itu sudah ada. Itu kita berdoa bangun guring, bangun kita bersubuh. Sebagaimana Al-Imam Al-Aini beliau berkata, jadi hendaklah orang yang bangun guring, bangun tuh dia tidur itu, jadi bersungguh-sungguh untuk segera mengerjakan sembahyang subuh. Berpagi-pagi kita bangun tak, bersungsung kita bangun. Ya adabnya kan dibasung-basung kita bangun bapak segera mengerjakan sembahyang subuh. Untuk apa? Sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehidupan yang Allah berikan. Ulang dan dikembalikannya ruh ke dalam jasad. Ya jadi syukur. Bayang. Dan hendaklah ia memahami bahwa itu merupakan nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat ganal. Kita tuh dihidupkan pulang lalu bersyukur dengan bersegera kita mengerjakan sembahyang subuh. Nang kada pakaian-pakaian. Ya tadi bangun guring kita membaca doa.
Nah, kemudian Imam Ghazali menyambung lagi, fa idza labista thiyabaka fanwi bihi. Ini adab orang yang memakai pakaian, adab orang yang memakai baju. Ada bacaannya juga, bacaan orang yang memakai baju. Biasa dia memakai baju bacaan lah. Ada deh, kan porok saporok aja. Nah jadi insya Allah karena kita kumpulkan dahulu bacaan-bacaannya nih. Jadi foto yang sekali belajar, sekali baca misalnya bagi, karena pulang untuk kali pulang bagi, nah itu sedikit aja kan atas. Jadi kita kumpulkan dulu antara doa bangun guring dengan doa kita memakai pakaian. Kita kumpulkan dulu. Mudah-mudahan kita sehat badan, umur, murah rezeki yang halal yang berkah. Amin.